Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani mamanhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Asliyah yang Allah, maka tentunya puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, ya, nikmat keluarga, dan tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita berikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia, yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala mulia. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua bersama dengan keluarga besar kita di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelanjut sananya. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang senantiasa dihadiri para malaikat atas perintah Allah untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk menyaksikan kehadiran kita. Maka tentunya kita berdoa Allah semoga Allah memberikan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita. Amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Ya, kita mohonkan pada Allah, ya, semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, amin. Ya. Kemudian yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga dan sebagainya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulai ini kita melanjutkan masih materi makna syahadah dengan subtema tahqiq asy-syahadatain, gitu ya. yakni realisasi atau perealisasian dua kalimat syahadah. Jadi kalau kemarin ya pertemuan yang lalu ya ini terkait dengan makna dua kalimat syahadah, ya realisasi dua kalimat makna dua kalimat syahadah. Maka pada malam hari ini kita akan pelajari bersama terkait dengan bagaimana kita merealisasikan dua kalimat syahadah. Yang selama ini kita sudah memahami betul bahwa dua kalimat syahadah, ya, kita senantiasa persaksikan dengan satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini sesungguhnya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ini semua di materi-materi sebelumnya itu kita memiliki satu keyakinan bahwa dua kalimat syahadah ini di situ ada ikrar, di situ ada mitsaq, ya, ada perjanjian, ya, ada sumpah, gitu ya. Maka ketiga hal ini, ya, sumpah, perjanjian dan ikrar kita itu muaranya yakni menuju pada tauhidullah. Jadi kita mengisahkan Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah esa, adalah satu. Lagi-lagi dua kalimat syahadah ini mengantarkan kita untuk berikrar, untuk bersumpah dan sekaligus berjanji bahwasanya Allah adalah esa, tauhidullah, gitu ya, mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah ini lagi-lagi itu menjadi seluruh misi, ya, menjadi misi seluruh para nabi kita, ya, para nabi dan para rasul, gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, sehingga tahqiq asy-syahadatain, untuk merealisasikan dua kalimat syahadah ini itu kita bisa wujudkan, ya, ke dalam tiga bentuk realisasi, gitu ya. Realisasi yang pertama yakni kita jadikan bahwa sesungguhnya Allah adalah qasdul hayah. Apa? Yakni kita jadikan Allah sebagai qasdul hayah, menjadi tujuan hidup kita. Ya, sebagaimana kita senantiasa bersumpah di dalam iftitah kita minimal, ya. Jadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Itu menunjukkan bahwasanya kita bersumpah bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup kita sampai kematian kita pun lillahi rabbil alamin. Ya, kita untuk Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid kepada kita, tauhid kepada Allah SWT itu menjadikan kita, Allah menjadi tujuan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Allah, ya, maka satu-satunya tujuan seluruh aktivitas kehidupan kita adalah Allah SWT saja, gitu ya. Sehingga tujuan seorang muslim hanyalah Allah, ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, nikul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Bapak Ibu Allah, ini menjadi sebuah keharusan, gitu ya, yang disegerakan kepada Allah untuk meraih ridha Allah. Lagi-lagi ya, jadi Bapak Ibu Allah, sebuah implikasi, sebuah aplikasi terhadap tauhidullah yang pertama adalah kita menjadikan Allah sebagai qasdul hayah, jadi tujuan hidup kita. Ya, kita masih ingat ya, saya sering sampaikan maksudnya di dalam surat Yusuf ya, ayat ke-108 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, kan gitu ya. Jadi lagi-lagi ghoyah kita, tujuan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi sehingga Bapak Allah, maka kita akan menjadikan seluruh kehidupan kita, baik ibadah-ibadah mahdhah kita maupun ibadah-ibadah non ritual kita, ya, non mahdhah kita, ghair mahdhah kita, itu juga semua kita arahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Sehingga lagi-lagi seringkali di dalam beberapa tafsir ya, disebutkan bahwa sesungguhnya saat atu ilallah itu bukan ila ana atau ila nahnu gitu ya, bukan pada figuritas atau pada kelompok atau ormas tertentu. Sehingga boleh misal kita bergabung di ormas Muhammadiyah, ormas NU, ormas Al-Islad misalnya, tetapi sebagai parameternya, sebagai tujuannya, sebagai qasdul hayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau misal ormas ini yang kita ikuti ini melakukan satu hal, gitu, maka sebagai barometernya adalah Allah. Ini sehingga benar-benar kita akan sampaikan bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebuah implikasi aplikasi atau amaliyah terkait dengan tauhidullah, yakni keesaan Allah, kita mentauhidkan Allah, yang akan menjadikan Islam itu sebagai minhajul hayah. Ya, Islam sebagai apa? Sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Ya, sebagaimana kita semua tahu bahwa sesungguhnya banyak sekali ya, di dalam surat Al-Imran ayat 85 saya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut daripadanya, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Ya. Kemudian inna Islam ya, surat Al-Imran ayat ke-19 ya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah atau yang diakui Allah adalah hanya agama Islam. Sehingga itu perlu menjadi satu hal yang perlu kita kuatkan, bahwasanya tauhidullah itu mengharuskan kita menjadikan Islam sebagai minhajul hayah, yang pedoman hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya yakni di sini konsep yang akan kita disampaikan dalam kitab ini, yakni menjadikan satu-satunya konsep untuk mencapai tujuan hidup tersebut adalah al-Islam. Ya, dalam hal ekonomi, politik ya, bermasyarakat ya, apapun semuanya, maka sebagai pedomannya, way of life-nya ya, itu adalah Islam. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk buat manusia dan buat orang-orang yang muttaqin, gitu ya. Bapak bin Allah, maka tentunya minhajul hayah itu juga itu ad-din ya, aturan Allah yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya mengikuti Islam tidak boleh dengan mencampur adukkan dengan konsep-konsep yang lain. Sehingga kalau masih muncul satu pertanyaan, konsep Islam ini masih konsep saja, belum sampai pada aplikasi. Ternyata saat dipelajari secara betul gitu ya, itu seluruh aspek kehidupan kita ya, ideologi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, bahkan ya, ekonomi ya, itu semua adalah konsep di dalam Islam, itu semua ada.
Sehingga saat kita memahami betul bahwa kita punya satu keyakinan bahwa tauhidullah itu menjadikan Islam menjadi satu-satunya minhajul hayah pedoman hidup kita, maka kita akan senantiasa mengkajinya sampai dengan seluruh kehidupan kita, tidak pernah lepas dari yang namanya Islam gitu ya. Sampai non sewu terkait dengan dahar gitu ya, menggunakan tangan kanan, dengan duduk misalnya, dengan tindak ke kamar kecil misalnya, itu semua akan bernilai ibadah jika sesuai dengan aturan Islam. Ngerti nggih? Baik. Bapak ya Allah. Kemudian yang ketiga, kalimat pertama tadi menjadikan Allah sebagai qasdul hayah, menjadi tujuan hidup ya. Kemudian yang kedua, menjadikan Islam sebagai minhajul hayah, yakni pedoman kehidupan. Maka yang ketiga, tauhidullah itu berimplikasi terhadap kehidupan kita, yang menjadikan ar-rasul menjadi qudwatul fil hayah. Tauhidul qudwah, satu-satunya teladan kita dalam kehidupan kita. Ya, jadi sebagaimana kita juga bersani ya, di dalam surat 30 ayat 21 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir gitu ya. Wa dzakarullah. Ya, jadi sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Yang perhatikan ya, bagi Allah yang mengharap rahmat Allah dan sekaligus mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Siapa? Yakni mereka menjadikan tauhidullah diamalkan dalam bentuk Rasulullah sebagai tauhidul qudwah fil hayah, satu-satunya teladan di dalam kehidupan dia gitu ya. Bapak ya Allah, maka disebutkan dalam kitab ini pula yang pertama yakni disebutkan bahwa sebenarnya satu-satunya teladan dalam pelaksanaan al-Islam adalah Rasulullah. Ini satu ya. Jadi satu-satunya teladan dalam pelaksanaan al-Islam adalah Rasulullah, tidak dengan yang lain. Ya, dalam apalagi dalam masalah ibadah gitu ya. Salat kita itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli misalnya ya. Kemudian puasa kita, haji kita, zakat kita, semua kita amalkan berdasarkan apa yang Rasulullah contohkan. Ya, sehingga kemarin kita masih ingat ya, apa kewajiban kita pada Rasulullah? Yang pertama adalah tasdiqan fiha amah. Jadi membenarkan seluruh yang dikabarkan oleh Rasulullah. Tasdiqan bima akhbar gitu ya. Kemudian yang kedua, yakni at-ta'ah fiha amar, kita mentaati seluruh yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ternyata kita untuk diperintahkan untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Rasulullah. Itu bentuk keimanan kita atau menjadikan Rasulullah sebagai tauhidul qudwah fil hayah. Insyaallah ya, jadi Bapak Ibu jelas sekali buat kita semua gitu ya. Betapa tauhidul qudwah, tauhidullah yang itu merupakan buah daripada ikrar kita terhadap dua kalimat syahadah gitu. Itu menjadikan kita memiliki tiga hal sekaligus. Ya, sekali lagi yang pertama, yakni Allah sebagai qasdul hayah, menjadi tujuan hidup kita. Yang kedua, Islam sebagai minhajul hayah ya, sebagai pedoman hidup kita. Kemudian ar-rasul sebagai al-qudwah fil hayah, yakni contoh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jika tiga hal ini kita bisa amalkan ya, kita bisa memiliki satu keyakinan yang kuat gitu ya, maka yang muncul adalah dua sikap sekaligus, dua sifat sekaligus ya. Jadi saat kita mampu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, kemudian Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup kita, Rasulullah menjadi satu-satunya tauladan hidup kita gitu ya, maka yang muncul adalah nanti kita akan memiliki dua sifat sekaligus. Apa itu? Yang pertama, ternyata kita akan memiliki sifat qalbun salim, gitu ya, hati yang bersih. Betapa tidak kita melakukan satu apapun tujuannya hanya Allah. Kalaupun ada yang menjibir, oke, tidak masalah ya, asalkan Allah tidak menjibir kita, ya. Sehingga masih ingat bagaimana Rasulullah saat beliau mencoba mencari alternatif hijrah ya ke Taif itu, kemudian beliau dilempari dan sebagainya. Itu yang beliau takutkan bukan lemparan batu oleh orang-orang kafir tadi, tapi ketakutan beliau adalah jangan Allah itu marah sama beliau.
Sehingga Rasulullah mengungkapkan, ya Allah, ya, kalau ini yang takdirmu, karena mereka melempari diri, aku terima. Tetapi aku tidak bisa terima jika engkau marah kepadaku. Maka malaikat Jibril langsung menjawab, Allah tidak pernah marah kepada engkau wahai Muhammad, gitu ya. Bahkan Allah marah kepada orang-orang yang telah melempari batu kamu. Maka malaikat penjaga gunung Uhud itu sempat menawarkan, jika engkau berkenan, gitu ya, maka aku timpakan gunung ini pada penduduk Taif. Jadi lagi-lagi Bapak Allah, ini ya, jadi orang yang memiliki sifat tadi, maka yang akan memunculkan sifat qalbun salim, hati yang bersih. Termasuk nun sewu, kita semua, gitu ya, kita semua memiliki amanah, gitu ya, untuk menjalankan atau menjaga atau memakmurkan, ya, atau mengurusi masjid seperti ini, gitu ya, dimanapun kita berada, gitu ya. Itu semua dibutuhkan qalbun salim, hati yang bersih. Karena kalau misalnya hatinya tidak bersih, biasanya mutungan, gitu ya. Lalu gitu. Jadi kalau hatinya bersih, bisa mutungan, gitu ya. Begitu punya kebijakan diprotes, mutung, gitu ya. Lakukan dewe misalnya, enggak, jangan, gitu ya. Itu menandakan bahwasanya hati kita belum bersih. Ya, baik. Atau bahkan juga tidak dibenarkan, ya. Begitu melihat satu hal yang misal pengurus ini menjalankan satu aktivitas program, gitu ya, kemudian tidak berjalan dengan baik, gitu ya, ini jamaah merasa bukan pengurus, udah urusan dia. Tidak seperti itu jamaah yang hatinya bersih. Dia akan datang mengingatkan, mendukung, dan seterusnya. Itu hati yang bersih. Jadi lagi Bapak Allah, ini penting buat kita semua, karena dua kalimat syahadah kita menuntut kita untuk memiliki hati yang bersih. Tetapi itu bisa kita capai jika lagi-lagi kita jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup kita, dan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan hidup kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah, disebutkan dalam kitab ini qalbun salim, yaitu hati yang senantiasa bersih. Bersih dari mana? Dari noda-noda kesyirikan, ya. Jadi yang pertama bersih dari noda syirik, kemudian juga bersih dari noda yang tidak terpengaruh hawa nafsu, ya, tidak terpengaruh syahwat, gitu ya, syahwat kekuasaan. Masa ada sih Ustaz di masjid yang sosial gini mereka berbuat, banyak, gitu ya. Banyak, ya, banyak mereka yang menguasai satu masjid, ya, kemudian karena syahwat kekuasaannya yang dia miliki, atau bahkan syahwat untuk dikenal sebagai orang yang memiliki pengaruh atau satu sosial, itu atau takbir misalnya. Insyaallah mudah-mudahan kita terhindar semuanya dari itu, ya, amin. Ya, jadi lagi ini penting, ya. Nyata kalau salim itu, yakni hati yang bersih tadi adalah senantiasa tidak terpengaruh oleh nafsu, syahwat, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ini subhanallah Bapak Ibu Allah, ya, sehingga yang terjadi hendaknya tidak terkesan di hati kecuali kecintaan terhadap dunia, ya, dan perhiasan yang melalaikan syariat Allah. Ya, jadi hati yang bersih itu seperti itu, subhanallah, ya. Kemudian qalbun salim, hati yang bersih, itu adalah sarana yang paling bermanfaat, gitu ya. Ketika apa? Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Ya, jadi nanti kita akan dapatkan, gitu ya, dari bahwasanya hati yang bersih itu dia akan senantiasa ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan coba di dalam surat 50 surat Qaf, ya, ayat ke-33. Ya. Yakni mereka mengatakan bahwasanya man khasya rahman bil ghaibi wajah bi qulbin munib, gitu ya. Jadi yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Qalbun munib atau qalbun salim, hati yang itu senantiasa bersih, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, orang-orang yang seperti ini cintanya mereka benar-benar sempurna, gitu ya. Jalan yang ditempuh muslim akan mencapai qalbun salim ini adalah harapan pada rahmat Allah, takut azab Allah, dan kecintaan pada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, qalbun salim ini akan memunculkan 3 sikap sekaligus.
Ya, ini kayaknya sering kali kita singgung di kajian kita ini. Ya, qalbun salim itu kita bisa lihat dalam diri kita ada atau tidak jika tiga sifat ini ada atau tidak dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama yakni ternyata orang yang memiliki qalbun salim itu senantiasa min raja rahmatillah, dia mengharap rahmat Allah. Ya, dia mengharap rahmat Allah. Ya. Jadi mencintai Allah tadi dengan sebenar-benarnya kecintaan, ya. Karena kecintaan itu menjadi dasar seluruh aktivitas hidupnya. Jadi orang yang berharap akan balasan dari Allah itu dia akan menjadikan cintanya sama Allah, ya gitu ya. Itu akan mendasari seluruh aktivitas kehidupan dia. Ya, berkali-kali kita sampaikan bahwasanya saat kemarin ya saat kita bicara ridho, ya ridho itu kalau didasari dengan cinta, ya maka apapun perintah Allah baik yang wajib baik yang sunnah maka dia tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakannya karena cinta. Ya, begitu juga sebaliknya apapun yang dilarang oleh Allah baik yang haram maupun makruh dia tidak merasa terpaksa untuk meninggalkannya karena cinta. Ya, subhanallah, termasuk rawuh kita di majelis ilmu seperti ini, ya sholat jamaah kita dan seterusnya itu kita laksanakan dengan penuh semangat karena cinta. Termasuk juga dalam kehidupan kita yang lain, ideologi, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, itu juga manakala kita dasari dengan ar-raja, ya yakni harapan kita pada Allah SWT, maka yang muncul adalah sebuah kecintaan, dan kecintaan akan mendasari seluruh aktivitas kehidupan kita. Kan ini. Baik. Sehingga Bapak Allah, ya, orang yang meladani Rasulullah tadi, maka rojaknya ya terhadap rahmat Allah itu orang yang dapat meneladani Rasul adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Kenapa? Karena pada diri Rasulullah terdapat banyak suri teladan dan contoh yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Ya, jadi ternyata untuk berharap terhadap rahmat Allah itu diantaranya yakni kita diperintahkan senantiasa mencontoh Rasulullah, mencintai Rasulullah. Ya, jadi disebutkan sesungguhnya ikutilah Rasulullah, ya. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu ya. Liman kana yarjullah rahmatullah, gitu ya. Jadi sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Ya, Allah. Jadi qalbun salim itu pertama kita harapan kita semua hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap sholat itu juga kita harapannya rahmat Allah yang kita dapatkan. Kemudian kita berinfak, bersedekah, itu juga harapannya rahmat Allah yang kita dapatkan. Ya, sehingga setiap hal yang itu Allah perintahkan atau Allah larang misalnya, kemudian begitu hal yang diperintahkan Rasulullah dan Rasulullah larang misalnya, itu semua kita penuhi, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat kita melaksanakan itu semua yang kita dapatkan adalah kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ya. Jadi baik. Jadi yang pertama yang ditunya bahwa qalbun salim itu adalah roja fi rahmatillah. Kemudian yang kedua, qalbun salim itu akan memiliki sifat pada seorang itu yakni khaufun iqabatillah. Iqabillah, maaf ya. Khaufun iqabillah, yakni takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sisi ini berharap rahmat Allah, di sisi yang sama itu al-khauf, ya, azabillah, yakni takut akan azab Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu mengharap kasih sayang Allah, ya. Selalu mengharap kasih sayang Allah, ya. Karena meyakini bahwa segala kebaikan hanya berada di tangan Allah. Ya, lagi-lagi, selalu mengharap kasih sayang Allah karena meyakini bahwa segala kebaikan hanya berada di tangan Allah. Ya, maka qalbun salim itu dia akan terbebas dari harapan dan ketergantungan pada selain Allah. Ya, jelas ya? Jadi sini Bapak Allah, ketakutan terhadap azab Allah itu yang merupakan sebuah
aplikasi qalbun salim itu, yakni bagaimana yang pertama akan memiliki kasih sayang ya, kepada Allah karena menyadari betul bahwa segala kebaikan hanya milik Allah. Kemudian sekaligus dia akan membebaskan dirinya untuk berharap dan bergantung pada selain Allah. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Saya merasakan banyak sekali nih beberapa peristiwa ya. Terakhir kemarin ada di Ustaz, di Indonesia itu ada kedokteran. Iya, saya bilang itu. Ini anak saya di sini nggak terima gitu. UNESA masih buka gelombang 2. Iya betul, saya bilang. Ada gelombang 2 kedokteran yang sampai tanggal 24 dari besok ini terakhir pendaftaran. Kenapa saya bilang itu? Bisa nggak dibantu? Nah, bisa, saya bilang. Gimana caranya? Oh, daftar, saya bilang gitu. Daftar gitu ya. Daftar gitu ya. Kemudian ikut tes dan seterusnya ya. Kita bantu doa, kemudian ya udah kita sampaikan aja pada panitia kalau memang ini bagus ya jangan ditolak kan gitu dan sebagainya. Harapan-harapan itu saat ada orang bisa berharap pada kita, maka kita luruskan. Ada beberapa orang tua yang datang ke rumah, Ustaz, bisa tolong dibantu ke UNESA karena UNESA tempatnya gitu ya. Udah bisa, gimana? Belajar yang sungguh-sungguh gitu ya, doa yang serius dan sebagainya. Ini hal seperti itu. Jadi kita gantungkan ke sana, kemudian secara ikhtiar yang kita bisa lakukan ya cuma sekedar merekomendasikan dan sebagainya. Ya, jadi lagi Bapak Allah, penting buat kita semua jangan sampai nanti kita mengambil peran itu. Saat ada orang butuh dan dia percaya pada kemampuan kita dan kita ambil seolah peran itu ada di kita. Jangan. Ya. Baik Bapak Allah. Kemudian sebutkan pula bahwa khauf azabillah ya. Jadi takut terhadap iqabillah gitu ya, atau azab Allah tadi, takut pada azab Allah yakni menjadikan pernyataan takut seorang muslim itu jika menyimpang dari minhaj atau aturan Allah. Ya, jadi Bapak Allah ternyata di sini juga takut terhadap azab Allah, takut terhadap iqab Allah gitu ya. Itu menjadikan seorang muslim itu takut jika dia menyimpang dari aturan-aturan Allah ya. Yang itu merupakan ciri dari orang yang beriman. Ya, artinya orang beriman ya senantiasa tidak mau dia takut dari aturan-aturan Allah. Kan ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, mereka itu senantiasa hati-hati betul untuk melakukan segala hal agar tetap mendapatkan rahmat Allah dan terhindar dari adab Allah. Ini jelasnya di sini betapa tauhidullah tadi akan membawa kita pada satu sikap ya, bahwa orang-orang beriman itu, orang yang memiliki dua kalimat syahadah yang benar itu, satu sisi dia hati-hati betul dalam melaksanakan segala kegiatan dengan satu harapan ya, untuk tetap mendapatkan rahmat Allah dan terhindar dari adab Allah. Ya, ini penting sekali buat kita semua ya. Jadi ini termasuk dalam berkeluarga kita, termasuk dalam memilihkan sekolah anak-anak kita gitu ya. Ini penting sekali buat kita semua. Kalaupun misal kemarin-kemarin udah sempat melakukan hal itu semua, segera perbaiki. Tidak perlu lakukan akselerasi atau crash program bahasa kita. Jadi mungkin pernah kami sampaikan di satu ketika ada teman ya di kajian online itu, saat kita semua sama-sama tahu dulu gitu ya. Saat kuliah saat SMA itu ya pacaran, ya sholat kadang bolong-bolong dan sebagainya. Kemudian di usia kita seperti ini sudah mulai sadar gitu ya. Apalagi saat kita bicara dua kalimat syahadah yang seperti itu yang menjadi pijakan kita. Apa yang kita lakukan katanya? Ya akhirnya tebus itu semua kesalahan-kesalahan yang lalu gitu ya. Jadi kalau bahasa Rasulullah itu ittaqillah may haysunta gitu ya. Jadi bertakwalah pada dimanapun kamu berada, wa bisaid al hasanat tamkuha. Ikutlah perbuatan yang buruk ya, entah kemarin, tahun lalu, 10 tahun yang lalu gitu ya. Al hasanat dengan dengan aktivitas yang baik. Itu tamhuha akan menghapusnya. Ya, sehingga kalau saat kita sadarnya baru sekarang, itu kejadian 10 20 tahun yang lalu misalnya itu ya. Lakukan sekarang untuk menghapus itu semua. Dengan apa? Dengan banyak untuk melakukan satu kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda tamhuha itu akan menghapus dosa tersebut. Ya, sehingga Bapak Allah, qalbun salim yang kedua itu menjadikan kita memiliki sifat khauf iqabullah ya. Baik, sehingga disebutkan dalam kitab ini ciri orang beriman
adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ciri orang beriman adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sehingga akan menjadikan berani menyampaikan kebenaran. Ya, ini jelas ya, barulah sehingga betul, sehingga kalau dalam kehidupan kita sehari-hari juga nganten kalau misal ada teman kita, apalagi misal jamaah kayak gini ya, kemudian dia melakukan satu kesalahan, ya udah diingatkan dengan cara-cara yang ahsan. Atau mungkin saya sebentar lagi 17-an ya, kemarin sempat jadi bahasan di musola gitu ya, saya juga sampaikan gitu ya. Jadi saat jenengan semua nanti terlibat dalam kepanitiaan atau bahkan masyarakat menjadi di tempat kita, kan biasa gitu 17-an itu isinya ya seperti itu, ada dangdutan, ada ya tempat-tempat yang tidak benar lah gitu ya. Maka harus berani mengingatkan. Bila belum memberikan satu alternatif konsep yang lebih baik, bagaimana menyambut atau memperingati hari kemerdekaan itu dengan cara-cara yang benar. Loh, satu sudah menjadi kebiasaan. Oke, kalau masih tetap ada panggung gitu, penuhi syarat-syarat untuk tidak melanggar aturan Allah. Contohnya apa misalnya? Ya udah, berarti konten atau isi daripada panggungnya baik, yang tampil baik, ya, dan sudah lah gitu ya. Ya, jadi kalaupun terpaksa masih menggunakan lagu-lagu gitu ya, maka lagu-lagu yang relatif baik gitu ya, yang tidak melanggar aturan Allah, yang tampilannya juga tidak menampakkan aurat-aurat, bahkan menyambut syahwatnya sahabat itu. Harus berani, kenapa? Karena punya iman. Kan ya, lagi-lagi disebutkan bagi orang beriman adalah takut hanya kepada Allah saja, sehingga akan memiliki atau menjadikannya berani menyampaikan kebenaran. Maka sebaliknya Bapak Ibu yang Allah, dalam kitab ini juga disebutkan bahwasanya khauf min adzabillah, ya, takut dari azab Allah tadi adalah menunjukkan sikap orang munafik, ya, yakni sangat penakut dan penuh kecurigaan terhadap Allah. Ya, lagi-lagi sikap orang munafik itu dia senantiasa sangat penakut dan penuh kecurigaan terhadap Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka akan menjadi lemah karena tidak merasakan ada sesuatu kekuatan yang dapat membantu dan melindunginya dibandingkan sikap kaum orang-orang mukmin. Jadi Bapak Allah ini baik, kemudian juga disampaikan misal di dalam surat ya banyak ya. Jadi di dalam surat ke-10 ayat ke-15 misalnya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, yang nyata orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, dengan Allah, mereka berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Ya, katakanlah tidaklah patut bagiku untuk menggantinya dari pihak diriku, ya, sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendahului Tuhanku kepada siksa hari yang besar, ini hari kiamat. Jadi Bapak Allah, ini yang lagi-lagi untuk menyinggung orang-orang Yahudi Nasrani, ya, mereka bisa mengganti kitab-kitab mereka. Jadi sebenarnya banyak hal yang ada kemiripan dengan Al-Quran, ya, tapi mereka ganti sesuai dengan nafsu dan syahwat mereka, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, di dalam surat Al-An'am ayat ke-15, ya, Allah ingatkan dengan satu kalimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim, gitu ya. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yakni hari kiamat, jika aku mendurhakai Allah, ya, jika aku mendurhakai Allah. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Sehingga barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, pada hari kiamat, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Surat Al-An'am ayat ke 15-16, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga takut pada Allah itu akan menghasilkan, mendapatkan sebuah keberuntungan, mendapatkan satu kemuliaan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat 53 misalnya, yaitu orang yang takut pada Allah, ya, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya. Perhatikan nggih, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ya, surat ke-33 ya, surat tadi ayat ke-39. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Itu mereka orang munafik. Ya, makanya kemarin larinya kepada ini ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman kepada kita, gitu ya. Jadi saat menjadi seorang muslim, naik menjadi orang mukmin itu dia terlepas dari sifat munafik. Kenapa? Karena hatinya, lisannya dan perbuatannya sama. Yani mukmin adalah tasdiqan bil qalbi wa iqran bil lisan wa amalu bil arkan. Yeah. Baik Bapak Ibu Allah. Kemudian sifat yang ketiga, sifat yang ketiga, ya. Orang yang memiliki qalbun salim itu dia senantiasa mahabbatullah. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Roja rahmatillah, dia mengharap rahmat Allah. Yang kedua, yakni qalbun salim itu yakni khaufun iqabillah atau khaufun azabillah. Dia takut terhadap azab Allah. Kemudian yang ketiga ternyata qalbun salim itu adalah mahabbatullah. Jadi dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Uhwah Islamiyah, maka tentunya takut terhadap siksa Allah, ya. Takut terhadap siksaan Allah yaitu perasaan muslim yang sangat khawatir terlepas dari manhaj Allah SWT, dari aturan Allah SWT. Kenapa? Karena meyakini bahwa ancaman dan siksaan Allah itu lebih dahsyat dari ancaman manusia. Ya, jadi lagi ketakutan terhadap siksa Allah itu meyakini betul bahwasanya ancaman siksa Allah itu jauh lebih dahsyat dibandingkan ancaman manusia. Ini kisah yang menarik ya. Di mana satu ketika ada sahabat di generasi tabi'in ya, ada seorang hakim ya, jadi beliau ini hidup dengan penuh kemewahan gitu ya. Hakim muslim hidup dengan kemewahan, jadi dia naik kuda yang begitu bagus, pakaiannya juga pakaiannya yang sangat indah dan sebagainya gitu. Berjumpa dengan orang Yahudi yang gembel gitu ya. Yahudi gembel ya, bajunya compang-camping bahkan tambalan gitu ya. Dan namanya Yahudi ini tahu hadis Rasulullah bahwasanya dunia ini adalah neraka buat orang-orang beriman, surga buat orang-orang kafir. Dan dia melihat satu fakta yang berbeda gitu ya. Ini ada orang mukmin, orang muslim gitu ya, orang mukmin ya. Dia memiliki kuda yang sangat bagus, pakaian begitu indah bahkan mewah gitu ya. Sedangkan dia sebagai orang kafir, orang Yahudi, hidup dengan gembel gitu ya. Maka dia mengatakan langsung ditarik dia dari atas kuda. Ya, kemudian disampaikan wahai hakim lah itu ya, sebutkan gini. Kalian muslim? Ya, saya muslim. Saya orang Yahudi, orang kafir, dia bilang gitu. Dia sebutkan kayak gitu. Ya. Kemudian dia sampaikan, mestinya kamu di sini, saya di situ gitu katanya. Kenapa gitu ya? Dia sampaikan bahwasanya Rasulmu, ya dia orang Yahudi ini tahu hadis Rasulullah. Rasulmu bersabda bahwa sesungguhnya dunia ini adalah nerakanya kaum beriman, orang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Tapi faktanya saya di surga pakai gembel kayak gini katanya gitu. Kamu di neraka pakai mobil gitu ya, mobil yang bagus dan pakaian begitu mewah. Ini tidak benar berarti nabimu, dia bilang. Itu kuncinya di situ. Sehingga si hakim ini langsung berdiri, diingatkan dengan sambalnya, ya. Wahai Yahudi, betul apa yang disampaikan oleh Nabi kami. Betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa dunia ini adalah nerakanya atau penjaranya buat orang beriman dan surga buat kamu. Kenapa? Karena sebenarnya kami di dunia ini ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, aturan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadikan kita seolah-olah ada di dalam penjara atau dalam neraka karena ada aturan Allah. Sedangkan kamu gitu ya, diberikan kebebasan Allah, terserah kamu melakukan apapun di dunia ini. Dan dia sampaikan, kalaupun kamu sekarang lihat aku,
dengan menggunakan mobil mewah, mungkin bahasanya gitu ya. Jadi tapi saat itu kuda lah ya. Mobil mewah, kemudian baju yang indah misalnya ya. Dan ini penjara buat kami betul, karena nanti sesungguhnya neraka, surga kami sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Dan surga itu jauh lebih indah, ya, jauh lebih dahsyat kenikmatannya, ya, dibandingkan dengan apa yang kau lakukan ini. Sebaliknya, katanya dia, ya, yang kamu alami saat ini di dunia, gitu ya, kamu gembel seperti saat ini, itu kamu sekarang merasa di surga, oke, itu benar. Tapi ketahuilah nanti begitu di akhirat kamu akan di neraka, dan nanti yang kamu dapatkan itu jauh lebih dahsyat siksanya Allah pada kamu. Ini ya Allah. Lagi-lagi itu muncul karena apa? Karena mahabbatullah, kecintaan kita pada Allah SWT. Ya. Kemudian Allah SWT saja tempat kita untuk segala kebaikan kepada Allah yang maha benar gitu ya, dan maha tahu, sehingga apa yang dikeluarkan merupakan satu kebaikan bagi manusia dan makhluknya. Sehingga Bapak Ibu Allah, dengan saat kita memiliki qalbun salim, kemudian kita wujudkan dalam bentuk roja rahmatillah, mengharap rahmat Allah saja, khauf iqabillah, yakni takut pada adab Allah saja, kemudian mahabbatullah dan kecintaan pada Allah SWT, maka akan munculkan yang namanya akidah salimah, salimul akidah yang sering saya sebutkan ya, yakni akidah atau akidah yang sehat, yang nantinya Bapak Ibu ini akan menghasilkan an-niyah khalisah, niat yang saleh. Sehingga ya, kalaupun kita ingin pada level ya muslim, mukmin, muhsin dan mukhlis di bawah muttaqin, itu syaratnya yakni kita memiliki qalbun salim. Tanpa itu kita nggak akan mungkin bisa memiliki niat yang ikhlas. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah sampai di sini dulu ya. Jadi insyaallah sampai pada tingkatan ini maka kita berharap pada Allah SWT kita bisa memiliki hati yang bersih, kemudian bisa menunjukkan tadi, sehingga kita bisa memiliki niat yang ikhlas. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.